Halo, nama saya Adi Marsha dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan bahasa Papua Nugini dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bahasa Indonesia dulu ya. Jadi bahasa Indonesia ini jadi Indonesia itu hanya memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, fungsi bahasa ini sudah diakui oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa daerah di Sumatera bagian timur laut, khususnya di Kerajaan Sriwijaya, dan di kemudian hari juga di Semenanjung Melayu. Karena peranan yang penting dalam perdagangan bahasa Melayu ini sudah berabad-abad berfungsi sebagai bahasa antar suku di seluruh Nusantara. Perlu dicatat juga bahwa menurut beberapa ahli linguistik historis, bahasa Melayu sendiri sebelumnya menjadi bahasa yang dihubungkan dengan Kerajaan Sriwijaya dalam perdagangan. Ini berasal dari Pulau Borneo. Menurut penutur bahasa Indonesia, sebagai bahasa pertama sekitar 23 juta, sedangkan penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua sekitar 140 juta. Angka seperti itu jelas merupakan perkiraan saja, karena pengumpulan data yang tepat tidak gampang. Ada juga berpendapat bahwa bahasa Indonesia dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia. Kalau itu memang benar, berarti jumlah penutur sudah mencapai 225 juta. Walaupun ada banyak ragam dan varian lokal, bahasa Indonesia digunakan secara sangat luas dan hampir secara eksklusif di dunia pemerintahan. Nah, kebahasan Papua Nugini ini sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Mulai dari jumlah bahasa nasional, penyebaran bahasa persatuan, dan lain-lain. Sekarang saya akan membahas, ada tiga bahasa nasional di Papua Nugini. Yang pertama itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini bahasa Inggris ini berfungsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pendidikan, dan bahasa tulisan. Lalu yang kedua itu adalah bahasa Tok Pisin, yaitu adalah bahasa lisan antarsuku, terutama di provinsi-provinsi di bagian utara. Dalam 3 dasar belakangan ini, penggunaan dan pemakaian Tok Pisin semakin luas juga dalam ranah tertulis. Yang terakhir bahasa Motu, lebih tepatnya varian sederhana yang disebut Hirimotu atau Polis Motu. Ini adalah bahasa daerah yang dituturkan di sekitar ibu kota Port Moresby, dan berfungsi sebagai bahasa antarsuku di provinsi Central Gulf dan sebagian di Western dan Mill Bay. Ini juga sebagai bahasa pemerintahan sampai 1975. Untuk sejarah penyebaran bahasa Motu ini, posisi bahasa Motu ini semakin berkurang di Papua Nugini merdeka dan tidak akan disebut lagi di negara tersebut. Begitu juga halnya dengan bahasa Inggris. Mereka hanya memusatkan perhatian kepada bahasa Tok Pisin. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.